قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس. Hubungan kasih, kehendak Bapa, tata cara ibadah. Mari kita urutkan benang merahnya supaya sangat jelas. 1. Kehendak Bapa. Apa kehendak utama Bapa di surga? Kehendaknya adalah supaya kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Dan cara kita mengasihi Dia adalah dengan menyembah Dia sesuai cara yang benar, bukan sembarangan. 2. Tata cara ibadah. Tata cara, tradisi, waktu ibadah, cara sujud, cara membersihkan diri, cara berdoa yang dilakukan para nabi, seperti Daud, Musa, dan lain-lain. Bahkan Yesus dan para rasul. Semua itu adalah aturan dan contoh yang ditetapkan Allah. Mengapa ditetapkan? Bukan untuk membebani, tapi sebagai bentuk kasih dan penghormatan. Ibaratnya, jika kamu mau menghadap raja yang paling agung, tentu kamu tidak datang dengan baju sembarangan, duduk bersila sembarangan, dan bicara seenaknya. Tidak lompat-lompat, tidak teriak-teriak, tidak nangis-nangis, bahkan guling-guling. Kamu akan berpakaian rapi, bersikap hormat, dan mengikuti tata cara penghadapan yang sudah ditetapkan istana. Itu bukan beban, itu adalah bukti bahwa kamu menghormati dan mengasihi raja itu. Begitupun dengan Allah. Tata cara ibadah adalah bahasa kasih kita kepadanya. 3. Kesalahan yang sering terjadi. Kelompok pertama hanya pegang tata cara, tapi hatinya keras, tidak berbuat baik, tidak mengasihi sesama. Ini salah. Sesuai Matius 7 ayat ke-21, berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kelompok kedua bilang, yang penting kasih, lalu membuang semua tata cara, tradisi, dan aturan ibadah yang ditinggalkan Nabi dan Rasul, beribadah sesuka hati sendiri. Ini juga salah, karena kasih sejati itu taat dan menghormati cara yang sudah ditetapkan Tuhan. Kaitannya dengan kekristenan kuno. Kristen kuno atau Kristen Semitik adalah corak kekristenan yang paling benar, karena ia menyatukan keduanya, memegang teguh tata cara dan tradisi, warisan dari para nabi dan para rasul. Sujud, puasa, waktu doa, bersih diri, sebagai wujud penghormatan dan ketundukan, yaitu berserah diri. Dan di dalamnya ada kasih sejati hidup baik, jujur, mengasihi sesama, hati yang bersih. Ini persis ajaran para orang kudus zaman dulu. Jangan tinggalkan bentuk luar ibadah, karena bentuk luar itu menjaga hatimu. Dan jangan hanya pegang bentuk luar, tapi biarkan hatimu penuh kasih. Sedangkan Kristen Barat modern yang membuang tradisi dan tata cara, lalu bilang yang penting kasih saja, itu menurut pandangan Laila Takla, sudah menyimpang dari akar asli. Karena Yesus saja beribadah mengikuti tata cara yang ada. Yesus saja pergi ke bait Allah. Yesus saja melakukan puasa sesuai aturan. Kalau Tuhan saja taat pada tata cara yang Dia tetapkan, mana mungkin kita anak-anaknya sembarangan. Yang paling utama adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu adalah kasih sejati. Kasih sejati itu mencakup segalanya. Mencakup berbuat baik dan mengasihi sesama, serta mencakup menyembah Allah dengan tata cara dan aturan yang telah Dia tetapkan dan dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Jadi, tidak cukup hanya ibadah rapi, tapi hidup buruk. Tidak cukup hanya berbuat baik, tapi ibadah sembarangan dan mengubah aturan Tuhan. Keduanya harus ada, karena keduanya adalah satu kesatuan dalam ketaatan. Injil Matius 7 ayat 21, itu bukan untuk membuang tata cara ibadah, tapi untuk melengkapi ibadah itu dengan hati yang benar dan hidup yang benar. Dan inilah jalan tengah. Jalan yang benar, jalan ortodoks, jalan Kristen yang berserah diri. Ibadah kita rapi, sesuai warisan suci leluhur. Dan hidup kita penuh kasih sesuai perintah Tuhan.